Hai Smart Class, bertemu lagi di channel Sherly Manarata. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA, tema 2, subtema 1, kelas 5. Materi hari ini adalah sistem pernapasan pada hewan. Masih bersama dengan Ibu Sherly Manarata, gurunya anak smart. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik Smart Class, sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Sistem pernapasan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bernapas menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Setiap hewan mempunyai sistem pernapasan dan alat pernapasan yang berbeda-beda menyesuaikan lingkungan hidupnya. Nah, Smart Class, hewan-hewan apa saja yang akan kita bahas kali ini ya? Mamalia, ikan, burung, reptil, amfibi, serangga, dan cacing. Hewan yang pertama kita akan bahas yaitu mamalia. Mamalia yang akan kita pelajari adalah hewan anjing. Anjing bernapas dengan paru-paru. Nah, Smart Class, yuk kita cari tahu bagaimana alur dari sistem pernapasan pada hewan anjing. Anjing akan menghirup oksigen masuk melalui hidung. Oksigen yang masuk dari hidung masuk ke faring dan trakea atau batang tenggorokan. Dari trakea, oksigen akan menuju paru-paru. Di paru-paru, oksigen berubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida dari paru-paru kembali menuju ke trakea, faring, dan dikeluarkan melalui hidung. Mamalia tidak hanya hidup di darat saja seperti anjing. Ada juga hewan mamalia yang hidup di air. Contohnya adalah lumba-lumba. Hewan mamalia di air seperti lumba-lumba juga bernapas dengan paru-paru, tapi dilengkapi dengan katup pada lubang hidungnya. Katup akan terbuka ketika lumba-lumba berada di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan pada saat menyelam, katup akan tertutup. Nah, contoh hewan mamalia di air ada lumba-lumba, paus, dan dugong. Hewan air lainnya adalah ikan, tetapi ikan tidak bernafas dengan paru-paru, melainkan dengan insang. Pada saat fase inspirasi, udara masuk, mulut membuka dan membawa air masuk ke dalam mulut, tutup insang akan menutup. Oksigen akan diserap oleh kapiler-kapiler darah pada lembaran-lembaran tipis insang. Kemudian kapiler-kapiler darah tersebut mengangkut oksigen yang dibawa menuju jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya pada fase ekspirasi atau udara keluar, karbon dioksida yang dibawa darah dari jaringan akan bermuara pada insang dan keluar tubuh. Ikan tidak hanya ada di air, tetapi ada juga yang hidup di lumpur. Ikan yang hidup di lumpur mempunyai alat pernapasan berupa insang serta labirin sebagai alat pernapasan tambahannya. Fungsi labirin ini mengambil oksigen dari atas permukaan air sehingga dapat mengambil oksigen secara langsung dari udara. Dengan alat pernapasan tambahan ini, ikan lele mampu bertahan hidup dalam kondisi oksigen yang minimum, misalnya di dalam lumpur. Contoh-contoh ikan yang hidup di lumpur, ikan lele, ikan betok, ikan gabus. Smart Class, tahu nggak nih hewan yang bisa terbang? Ya, sekarang kita akan mengetahui sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara tersebut terhubung dengan paru-parunya.
Udara tersebut digunakan burung untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang. Nah, inilah alur pernapasan burung. Udara akan masuk melalui hidung dan dialirkan ke tenggorokan. Dari tenggorokan, oksigen akan dialirkan ke pundi-pundi udara dan paru-paru. Di paru-paru dan di pundi-pundi udara, oksigen akan berubah menjadi karbon dioksida yang akan dibawa ke pundi udara, lalu dihantar ke tenggorokan, dan ketika dia tidak terbang akan dikeluarkan melalui hidung. Smart Class, apa sih fungsi pundi-pundi udara pada burung? Yang pertama, menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Yang kedua, memperkeras suara saat berkicau. Yang ketiga, meringankan tubuh saat terbang. Yang keempat, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan suhu badan. Jenis hewan berikutnya adalah reptil. Contoh hewan reptil ada buaya dan kadal. Alat pernapasan hewan reptil sama dengan mamalia, yaitu dengan paru-paru. Reptil ada yang hidup di darat dan di air. Reptil yang hidup di air mempunyai lubang hidung yang dapat ditutup ketika menyelam. Reptil yang hidup di dalam air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan napas di dalam air dalam waktu yang lama. Hewan berikutnya adalah amfibi. Contohnya adalah katak. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun, ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang tersebut terletak di luar tubuhnya, terdiri dari lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung kapiler darah. Serangga. Contoh hewan serangga adalah belalang. Alat pernapasan belalang adalah trakea. Spirakel adalah lubang di sepanjang tubuh serangga yang digunakan sebagai lubang pernapasan. Trakea yang terlihat seperti pipa berfungsi sebagai saluran tempat mengalirkan udara yang mengandung oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Selain itu, trakea juga mengalirkan karbon dioksida keluar dari tubuh belalang. Hewan yang terakhir adalah cacing. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulitnya. Di permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab inilah yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung dengan lebih baik. Oksigen yang diserap melalui kulit akan langsung diikat oleh hemoglobin yang terkandung dalam darah cacing untuk diedarkan ke seluruh tubuhnya. Gas hasil respirasi yaitu karbon dioksida dikeluarkan kembali juga melalui permukaan kulit. Nah, Smart Class, sudah paham kan? Untuk menambah pemahaman kita semua, kita kerjakan LKPD berikut ini. Jangan lupa jika sudah selesai, kumpulkan kepada guru masing-masing ya. Semangat mengerjakan! Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Baik Smart Class, tunggu video berikutnya ya. Selamat istirahat dan tetap semangat. Dah Smart Class!